Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari oknum-oknum Habib Alwi beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku setanah air yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita sama-sama tetap istiqomah, tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perjuangan kita semua, dan semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini saya ingin mencoba untuk membahas atau menanggapi sebuah cuplikan video dari seorang Ba'alwi, ya. Kembali lagi, kita kalau tidak membahas tentang Ba'alwi rasanya enggak asik, ya. Ini dia cuplikan videonya, kita dengar bersama-sama. Segenap para habaib keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Nah, jadi seperti itu saudara, ya. Yang kayak gini saudara, kalau saudara pengen tahu, itu bukan dari golongan kiai, tapi ini dari golongan Ba'alwi saudara. Kalau dari golongan kiai nggak akan mungkin ya ceramah seperti ini. Ini kalau kata saya ini doktrin sesat saudara. Kalian percaya sama yang seperti ini, saya yakin kalian bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalian percaya dengan doktrin seperti barusan, kalian keluar dari akidah Asy'ari. Kalian percaya dengan doktrin yang seperti barusan, kalian keluar dari ajaran mazhab Syafi'i. Akidah kita adalah akidah Asy'ari. Mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Ajaran kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai orang yang menganut paham ahlu sunnah wal jamaah, kita harus percaya dengan karomat. Tapi kalau yang seperti ini tadi, itu bukan karomah saudara, ya. Itu doktrin sesat. Bayangkan, pakai akal pikiran kita, apakah ada orang yang sebelum dilahirkan ruhnya turun ke muka bumi untuk menolong kakeknya? Coba, katanya itu karomah para wali. Seperti itu yang kalian katakan karomah para wali. Kalian pandai sekali bersilat lidah. Bahkan kalian pandai sekali untuk mengarang cerita. Kalau cerita yang kalian karang itu benar, berarti syukur alhamdulillah. Tapi kalau kalian mengarang cerita dan cerita semuanya itu halu, berarti kalian yang akan menanggung dosa saudara. Apalagi yang kalian doktrin adalah masyarakat umat Rasulullah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, yang mayoritas mencintai Ahlul Bait dan mencintai para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan catatan, kalau seandainya ada yang ceramah seperti orang barusan, demi Allah itu dikatakan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap berdakwah tidak pernah mengajarkan khurafat-khurafat seperti ini. Rasulullah berkata yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita, tapi ada buktinya. Tapi kalau orang seperti ini yang berkata tanpa bisa dicerna oleh akal pikiran kita, tidak terbukti apa-apa. Katanya oh, itu sekelas waliullah. Walaupun itu sekelas waliullah, tapi sangat mustahil kalau seandainya ada orang yang belum dilahirkan di muka bumi ini, ruhnya diturunkan oleh Allah katanya membantu kakeknya. Kita bukan orang bodoh saudara. Jangan sampai kau itu menyebarkan doktrin sesat dan juga doktrin khurafat
Ya, kau mempengaruhi warga negara Indonesia ini, kau mempengaruhi umat Rasulullah yang ada di Indonesia ini dengan cara seperti ini. Umat Rasulullah, kalau bisa Anda ajarkan ilmu agama, Anda ajarkan ilmu fikih, Anda ajarkan ilmu Al-Quran, Anda ajarkan ilmu hadis. Bukan Anda ajarkan ilmu halu, saudara. Anda tidak terima dengan pernyataan saya, bantah dengan ilmiah. Tunjukkan kitabnya, bantah dengan ilmiah. Mana kitabnya? Apakah kitab itu karangan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kitab itu karangan dari golongan Ba'alwi itu sendiri, saudara? Kalau saya 100% yang diceritakan sama Ali Jindan ini, saudara, ya, atau si pendongeng handal ini, saudara, ini yang diceritakan pasti mengambil referensi dari kitab Ba'alwi itu sendiri, saudara. Banyak sekali yang mengatakan, katanya, oh Ba'alwi ini banyak yang menjadi ulama besar. Kalau emang Ba'alwi katanya seorang ulama, ya udah tinggal kita buktikan, saudara. Tidak mudah dan tidak susah sekarang ini. Mengetes orang itu ulama atau bukan, kita sekarang ini mudah. Bawakan kitab, suruh baca kitab, bisa enggak? Gitu loh. Ulama harus bisa menguasai berapa ratus kitab. Ulama juga harus bisa menguasai berapa ratus hadis. Bahkan ulama juga harus bisa menguasai beberapa ratus tafsir, saudara. Kalau Anda mengaku ulama tapi Anda tidak bisa membaca kitab, sama aja Anda bukan ulama, tapi Anda itu baru, saudara. Paham? Ya? Nggak usah mengaku ulama. Kalau cuma doktrin-doktrin seperti ini, kalau cuma mempengaruhi dengan cara doktrin halus seperti ini, jangankan Anda, saudara. Anak TK juga bisa, saudara. Saya kasihan kepada para jamaahnya. Kalau sampai seperti ini, jamaahnya kapan musadarnya? Itu loh. Kita sebagai warga yang cerdas, kita sebagai orang pribumi yang waras, jangan sampai terdoktrin oleh doktrin-doktrin sampah seperti ini. Ya, kita harusnya cerdas, kita harusnya maju. Kalau kita percaya dengan doktrin seperti ini, berarti perkembangan otak kita mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Paham kalian? Terus bagaimana caranya supaya otak kita maju ke depan? Belajar ilmu, belajar adab, belajar akhlak. Jangan mementingkan suatu khurafat. Suatu khurafat itu hanya sebuah tahayul. Kalau dia berkata itu kan zaman dulu, apakah Anda udah lahir di zaman dulu? Anda mengatakan itu zaman dulu katanya. Zaman dulu itu ada yang seperti itu. Apakah Anda sudah lahir di zaman dulu? Kalau Anda dibilang itu katanya, dan katanya, itu berarti jauh dari kata iya. Kalau baru konon katanya, itu berarti jauh dari kata iya. Kecuali emang Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri, itu yang baru disebut dengan suatu kebenaran. Paham? Jadi seperti itu ya. Untuk warga pribumi, khususnya umat Rasulullah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai Anda mudah dibodohi dengan doktrin sesat dan juga khurafat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.